Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Musalla Darul Amal Bukit Koto yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji awak malam ko judulnya konsep Islam dalam mendidik anak. Ya. Konsep Islam dalam mendidik anak. Kalau awak tengok perkembangan perangai anak-anak kini dibandingkan dengan sekian puluh tahun yang lalu, la ilaha illallah, nak sakit perbedaan. Iya ya, Ibu? Iya ya. Memang karena kemajuan zaman. Dulu sonjo hari lolo anak kok. Dah saya mau isar lolo le. TV na wo TV temputio ya. Lu na wo TV temputio du majili tanah atau wes koke kalau nengok gitu. Lah, sudah saya isar lolo le. Kini dah pakai lolo ora. Ndak lolo nak orang. Tu dah mama. Sudah itu tiba di sekolah jam pertama bau dan aku cinitir wah nek ondenya apa aja nawangi waka lolo. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Hendaklah kamu merasa khawatir, merasa cemas meninggalkan generasi di belakang hari, generasi yang lemah. Beberapa hari yang lalu saya ke seberang ceramah. Senja itu anak-anak sudah mulai angke-angke apa di itu kalau di pelopir tahu ya itu tidak bisa cendol di pelopir ya kuinyo juga jatuh tidak masalah kau jangan dipanjir dia kendaraan dulu awak membawa kendaraan risau ini Bapak Ibu sekalian menengok gejala perangai-perangai sekarang ini, merasa khawatir kita Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan ayat yang saya baca tadi itu. Dalam ayat lain Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya, oleh karena itu awak tidak menyalang anak orang karena awak jadi apa ya, awak datang kok. Bagaimana caranya supaya anak kita selamat? Bagaimana cara anak kita didik dengan nilai Islam? Ada 7 resepnya. Mulai masuk kaji dulu ya. 7 kaji Allah. Netong tahu yang balik, ugang kalau lebih bolehnya. Lebih ya? Lalu. Kalau kurang pun lebih boleh.
Lepas tambah, aku yang haji sudah dia. Haji sih Ustaz. Alhamdulillah. Haji Taufik ke tambah cik. Isu dipotong ilmu. Jangan sampai hilang jemaah ini ya. Jadi kita hendaknya mempedomani konsep ini. 7 macam. Yang pertama, perbanyaklah berdoa kepada Allah untuk keselamatan anak cucu kita. Mulai dari hamil sampai anak lahir, sampai dia besar. Ini sabun Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tu sampai jenis anak apa? Nampak tamu anak palope pone, anak penyenang hati. Tu tidak awak tahu rumah kan? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di qurrata a'yun itu penenang hati, anak nan sonang hati amma ade pala pepone pulang tokojo dua anak ya, dua anak kita doakan anak waduh. Anak sebagai topik berantung di ayah jama. Ayah jangan kau jual daya, amak jangan kau jual daya mak. Kemas haji ke surga mak. Belanja kami kiri 1 juta seminggu. Oh mak. Leya. Alhamdulillah. 1 juta seminggu cukup je bebo. Cukup kan? Ya mak kau jual daya, mama jangan kau jual mak ayah jangan kau jual daya. Kau surga kemas haji. Anak nan celekot yang kita inginkan. Kadang ndak amak ndak anak membayar. Piti amak puluh. Piti ayar puluh nama tanding. Pinjau lo ya. Pinjau nama bayi. Kalau pinjau bayi ada lah. Di anak palope pone. Kalau lahir anak, lahir cucu, sebut nama qurrata aini mo. Palope pone ati. Panggilan ini. Jadi anak yang pertama, anak sebagai apa namanya ini, sebagai palope pone. Ada lagi anak sebagai perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anakmu adalah perhiasan. Namanya perhiasan kebanggaan bagi awak. Kau kalau bertanya, maksudnya kawan, manong kojo nak kojo tanyong dah dah. Bapa orang anak. Anak kebanggaan. Anu tu juara umum mana? Kalau juara umum mana awak? Ini guru sok dia anak siapa? Anak siapa rumahnya ya? Anak tahu gitu. Juara umum. Dia ditanya orang siapa ya? Tapi kalau bangga siapa guru? Deh. Malang nasi apa? Nah tanya guru tiba mana Pak? Tiba berasin cek kecing guru tanya deh. Anak siapa lo? Tapi kalau tiba bangga siapa guru? Dah malang nasi jadi siapa guru? Itu al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anakmu adalah perhiasan kehidupan dunia.
Yang ketiga adalah anak sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta dan anakmu hanyalah cobaan bagimu. Aku anak dan seneko ko tio ko. Kanyang ayar nengok pangai. 50 kali kena panggil ke sekolah ada panggil anak jak ko. Lama lu apa ro? Sekali kena panggil anak pak kejual. Ya. Yang keempat adalah anak sebagai musuh. Aduwwal lakum fahzaru. Anakmu musuh, berhati-hatilah kamu. Kenapa anak musuh tu? Nak menjahanam kena ayam ah. Tak dapat dia peng juga. Ayah kalau ndak ayah boleh ndak moge motor gede dan ndak sekolah le ya. Jan le ya. Pada awak lah atur Dan ndak sekolah le je kan? Apa jawapannya? Jan le. Itu jawabnya Pak. Moge nak ni sampai sekolah nak betul. Itu anak dan aduwalakum, anak sebagai musuh, bahkan anak yang bisa dia membunuh orang tuanya. Tapi anak yang kau inginkan adalah anak yang pelope ponek cako, maka banyak berdoa. Nah, niu anak nomor 1 cako, banyak doa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, balar anak yang soleh ya Allah. Ada lagi doa yang populer ibu-ibu. Barangkali bapak ibu jarang memakai doa ini. Tolong dihafal nanti ya. Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh ya Allah. Ya, anak yang soleh. Tak soleh ya. Anak yang soleh. Hafizina lil Qur'ani was sunnah. Api Quran ya Allah dan hadis dan sunnah. Fuqaha fiddin. Paham agama, taat beragama, mubarakan hayatuhum, barakat hidup di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Apa namanya? Ulang balik. Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Ya Allah, jadikanlah anak kami ku anak yang soleh ya Allah. Hafizina lil Qur'ani was sunnah. Api Quran dia ya Allah. Misalnya dia mau peladis. Fuqaha fiddin. Paham agama, taat beragama. Ya, mubarakan hayatuhum. Barakat hidup fid dunya wal akhirah. Tu nak ada sebalik orang mantap. Doa rumah. Lepas nak baca doa itunya. Ibu mulai malam baca Quran ya. Tak dapat dah. Ulang sekali lagi. Nak dapat so tengok je video kamu. Tak dapat ulang-ulang. Dah dapat dah. Kimlah nak doa batang ya. Lagi ni tu. Karena ada bapak ibu punya nomor saya kan. Kim nomor doaanmu ya sampai batang ya saya kirimkan. Tapi melalui kau takkan payah-payah mapal. Bismillah. Ulang balik. Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Ya Allah, jadikan anak kami ku anak yang soleh ya Allah. Hafizina lil Qur'ani was sunnah. Api Quran dah ya Allah. Api Quran dan hadis. Fuqaha fiddin. Paham agama, taat agama. Mubarakan hayatuhum. Barakat hidup fid dunya wal akhirah. Mantap rumah. Ada semadi dia bang. Semadi orang. Dan tak dapat dan doa itu dulu ya, doa ada bahasa awak yang ya boleh. Saya kalau setiap hari saya malu doakan. Apalagi anak jauh-jauh. Ya pulang saja. Anak saya yang
dari Kalimantan. Tugasnya di Kalimantan. Pulang saya dari Kalimantan ke Surabaya ya, dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Doa ya, iyalah. Ya Allah, selamatkan anak ya Allah. Selamatkan dalam perjalanannya ya Allah. Jangan ada kekurangan sedikit pun. Mudahkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan dipersulit. Allahumma yassir wa la tu'assir. Doa pun tak sakit, pengaruh ke bagi sekali. Doa ini adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Ya. Banyak berdoa. Ini tepat puluh nama sabukan nak tangkok ndak orang imaunya. Tangkok anak harimau ni. Tersoalan ndak palong dia mau tepu suaranya. Allah nyo mati lenya bagai. Ndak tahan dek le nengok pengkhianat dulu. Ada orang tua Bapak Ibu sekalian, saya enggak sebut nama di Riau ini. Ndak tahan dek nengok pengkhianat dulu. Kemana jadi ondok piti dapet yo deh. Dapet saudara. Allah nyo mati lenya. Betul bodoh terus. Iko yang adu walakum jaga. Kita berdoa aja ndak anak wa nak jadi turun. Maka perbanyak berdoa. Ya. Jadi nak niwa anak nan pelapi ponek caka, nan kurata aini caka, pertama banyaklah berdoa. Lah. Boleh tanyanya ya. Boleh bertanyanya. Kalau ndak bertanya mak kau apa-apa. Apa dia kan? Yang kedua, resep yang kedua adalah beri dia makanan yang halal. Nah, kau tidak begitu banyak. Beri dia rezeki yang halal. Ini disebut dalam hadis lain, sumber kebahagiaan dunia mancai mata pencaharian di negeri sendiri. Itu makasih. Yang halal. Piti masa nomor kau. Masa nomor malam tadi ngono piti 800 juta akan dikiin kayak kau 500 juta nanti gua kau berpoya-poya dan nak niokonya. Dan kalau piti judi nak nio dabang. Lainnya nak jayor kau. Itu kena ben ke anak agak. Piti korupsi. Lale. Papo kena anak awak nak panggil piti nak ada dah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan dah kalian zakir dan baik. Halal lagi baik. Kau di baik yang nak halal. Tak apa kejadian sudah itu lebih percayalah. Piti kalau dah halal nak kena buat gunung lah ya. Ndak keberok kan di luar. Apa nak menjadi doa aja kok. Mubarakan hayatuhum. Ndak masuk lah aja kok dulu le kalau lah zaki tu ndak ada apa dah. Mata pencarian awak cakon ndak nan selesai. Ini tu payah waktu ni tu begini payah mencari yang halal. Yang kayak halal lebih ianya, yang haram payah maknanya. Akhirnya apa? H3 halal haram hantam. Nah, kalau macam itu nak kenapa anak nomor 1 cakap dulu. Bailana zaki yang halal. Pak Ibu, dulu sudah pernah saya bercerita di sini, tapi untuk ulangan cerita apa-apa. Ayah Imam Syafi'i bernama Muhammad Idris bin Syafi'i. Ketika dia masih muda, belum punya keluarga, rajin ibadah, pergilah ke sungai, ngambil uduk, anyilah buah delima dari mudiuk tadi. Tanpa sengaja dimakan langsung oleh Muhammad bin Idris bin Syafi'i tadi. Sudah makan tiba takui. Dia apa dia makan? Ikon hala kau dorang punya. Tak nyaman, tak berlolok malam tu dah. Dia gara-gara makan buah delima satu. Cina mak lah apa-apa pergi ke kampung rumah, anyik duyen kunyi pula duyen montok apa.
Orang kemudian tu punya sampai punya antura. Akhirnya ndak mau tololok dicailah deh siapa yang punya delima di hulu. Ya. Dapatlah pak lo tepi kampung tepi sungai rumah. Pak delima tanaman apa pak iya. Dua nyui buat delima pak kok ke sungai pak. Jadi nak nyaman ke kigor lah ada makan buat delima. Oh uang tesan nama ambionnya. Oh, tolong halalkan ya pak. Dan tak jam sakit kalau usuk di akhirat gara-gara nanti kok. Oh tak bisa. Tak bisa. Tolonglah pak, halalkanlah pak. Baru saya halalkan. Engkau bekerja dengan saya 1 tahun tak bergaji. Buat kojodan makan nasi wang. Oh, maaf. Kojong deh ibu sekalian. Demi menghalalkan 1 buah delima, dia rela bekerja tak bergaji. Lala selesai 1 tahun. Datanglah. Pak, halal kalau pak. Dah pulang lah. Misalnya. Apa je lah pak? Kamu saya nikahkan dengan anak saya yang lumpuh. Yang pokak. Lumpuh. Pokak. Apa boleh? Buta. Oh mak iya pak. Dah lah kenapa kau dia tu lah. Biarlah. Demi ke pak? Demi apa halalkan. Dinikahkanlah. Nya dulu ndak celok kini nikah nampak pajer. Kalau begini kalau nikah lah dibobo pajer. Apa ini? Tinggal dah jelek bawa ni dia kan. Kalau panjang aja. Ala sudah akan nikah, apa tengok biniang lo? Alas balik orang biniang lo. Oh mak pak, ancak senang anak bini juga pak. Patang tak butonya pak, lumpuh yang saya maksud. Anak orang nak ke mana jua kodo? Di rumah ke masjid. Bayangkan. Pokak anak orang nak apa nang cerita orang kau dah. Nang kasih kon amu dah. Buta yang saya maksud anak orang nak apa nak ke mana-mana pergi tengok itu tengok ikon dah. Dari itulah tampang elok, tanah elok, nikah orang ini, lahirlah Imam Syafi'i. Kan itu. Ikut tampang nak jual elok orang. Tanah pasir lo. Apanya? Tanah sengketa. Lah, cenetuinya ibu sekalian hanya menghalalkan 1 buah delima cuma. Sini itu takuinya orang masalah. Le manau kini orang produksi dan pokak nan cakor le. Pokak buta lumpuh le. Kota kau banyak kan? Lah di resep yang pertama doa. Resep yang kedua beri makanan yang halal. Yang ketiga uswah. Uswah itu artinya teladan, dapat dicontoh. Ya. Tutune sabu ide pepatah untuk tua. Buah itu tidak jauh jatuhnya dari batangnya. Kau buai tang diulu kau sampai kalak. Jonio tang diulu jonio sampai kalak. Apa maknanya? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tuanya lah yang akan menyahudikan, menasranikan. Menyahudikan itu artinya apa? Orang tua lah membentuk kepribadian anak tadi. Itu secara umum, namun ada juga pengecualiannya. Anak Nabi Muhammad, Nabi ya maninya, anak cendeko. Ya bunaya wahai anakku kau mai lawang nak, ndaknya.
Tabo nam situr le yuang nda lagi ni kau mai kau. Indah anak wang dolen wa. Itulah. Jadi yang tadi adalah teori umum bahwa ayah dan ibu sangat pengaruh dalam membentuk kepribadian anak. Ya. Saya tadi mau ke sini terlanjur saya tengok video ceramah ustadz, salah seorang ustadz, saya nggak sebut nama. Apa kata dia? Senang mau kau doa ko ayah jamak dan ayah nama kau sama. Kalau nak ada anak wak nak niat ke mana-mana minta doa ke ayah. Senang mau kau ayah leh. Tiba dia si mengembalikan ke amak dulu. Kau tiba nak berhasil lah minta doa ke ayah. Tiba lah basia nyuang ke amak. Tiba menjelang berhasil ayah dulu minta ke ayah doa ya. Lala berhasil anak cokok. Kepada siapa saya berbuat baik ya Rasul? Ibumu. Bengga amak piti cokok le, nak ayah cokok jule. Anak mulut dia nasi ayah kau jadi kaya. Alah, jadi awak bentuk pribadi anak. Saya selalu berdialog dengan masyarakat. Ada yang cerita dengan saya. Anak renang kamu soji tu ya. Lotir nyewo ya. Nyapa apa banyak nyana dampai ranya. Lalu kenamu. Pai kamu saji inyo nempal yang lambe. Mancai tiang sampai basandar. Pulang inyo paling copek. Manalah anak kita. Jadi kita harus jadi contoh. Ibadahnya jadi contoh, perkataannya jadi contoh. Ada anak yang suka bersiul di masjid, di surau, tengok orang tuanya. Ayah cair lah. Kalau ayah suka bersiul, anak nanti bersiul. Pokoknya hati-hati awak. Anak adalah kaset kosong. Jangan sampai babanta di depan anak. Ya. Kalau kelongkang kan amak kalau nangi tiba anak ontilo ya kau ulang lihat. Ontilo kau anak tiba oh apa dah nangi mak maknya. Itulah. Jadi kita harus jadi contoh, ibadahnya jadi contoh, perkataannya jadi contoh, pakaiannya jadi contoh. Bapak Ibu sekalian, selama 30 tahun saya mengajar di Madrasah Tsanawiyah. Setiap lamanya itu saya perhatikan tingkah laku orang tua murid mengantarkan nasi untuk anaknya. Ketopik lo nama ayah ko murid dan pulau dulu sekolah. Anjak kain mana dan yang kain ama acak ko sompi singke jarang. Anjak kain apa ni? Bapak awak kan bisa dicoba. Apa jadi kalau awak sendiri malu seorang aja. Itu ibu-ibu. Apa le? Nanti bonceng anak lah gadi kestigo. Ayah pakai baju singlet dia. Baju singlet itu lah kuning. Ndak putih oleh le. Punya ciri le. Ndak dia apa. Ndak tolong nyabu le. Ikut ndak karang-karang kalau itu. Saya saksi. Ndak percaya supaya tengok semua. Tengoklah dalam menyopi anak macam model ugang anak nanti bodoh lah gadi. Ayah kau pakai singletnya, baju lu piang. Iya pakailah baju. Awak kan melalui jalan godang, ugang habanya. Ndi nak masuk situ saudara.
Ngasih turun ibu. Puja. Ada loh. Kaji pembukaan lo kan? Oh, kata boleh. Silakan azan dulu. Azan dulu.